Perang Salib. Perang Salib adalah perang agama yang terjadi selama hampir 3 abad sebagai reaksi umat Kristen di Eropa terhadap umat Islam di Asia yang dianggap sebagai pihak penyerang. Perang ini terjadi karena sejak tahun 632 Masehi sampai meletusnya Perang Salib, sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam, seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Disebut Perang Salib dikarenakan ekspedisi militer Kristen mempergunakan salib sebagai simbol pemersatu untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci dan bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis atau disebut Yerusalem dari tangan-tangan orang-orang Islam. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya perang salib adalah faktor agama, faktor politik, dan sosial ekonomi. Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas dari faktor-faktor tersebut, saya berusaha menjelaskan satu persatu dari setiap faktor. Yang pertama, faktor agama. Sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, bertepatan pada tahun 471 Hijriah, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana. Hal ini disebabkan karena para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Bahkan mereka yang pulang berziarah sering mengeluh karena pendapat perlakuan buruk dari orang-orang Seljuk yang fanatik. Umat Kristen merasa perlakuan para penguasa dinasti Seljuk sangat berbeda dengan para penguasa Islam lainnya yang pernah menguasai kawasan itu sebelumnya. Perlu diketahui bahwa dinasti Seljuk ialah dinasti yang pernah memerintah kekhalifahan Abbasiyah setelah dinasti Buwayhi pada tahun 1055 Masehi sampai 1194 Masehi. Dinasti Seljuk berasal dari beberapa kabilah kecil rumpun suku Guz di wilayah Turkistan. Pada abad kedua, ketiga, dan keempat Hijrah, mereka pergi ke arah barat menuju Transoksiana dan Khurasan. Ketika itu, mereka belum bersatu dan dipersatukan oleh Seljuk Ibnu Tuqoq. Karenanya, mereka disebut orang-orang Seljuk. Termasuk juga faktor agama, yaitu adanya perasaan keagamaan yang kuat di kalangan umat Kristen. Mereka meyakini kekuatan gereja dan kemampuannya untuk menghapus dosa, walaupun dosa itu setinggi langit. Faktor kedua yaitu faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 330 Masehi disebut Konstantinopel atau Istanbul, di Manzikert atau Malaysia atau Armenia pada tahun 1071 Masehi, dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Seljuk telah mendorong Kaisar Alexius I Komnenos atau disebut Kaisar Konstantinopel untuk meminta bantuan kepada Paus Urbanus II pada tahun 1035 sampai 1099 menjadi Paus dari 1088 sampai 1099 dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaan di daerah-daerah pendudukan dinasti Seljuk. Paus Urbanus II bersedia membantu Bizantium karena janji Kaisar Alexius untuk tunduk di bawah kekuasaan Paus di Roma dan harapan untuk mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Oleh karena itu, Paus Urbanus II berpidato kepada seluruh umat Kristen di Eropa, Clermont, pada tahun 1095 Masehi untuk melakukan perang suci.
Dia juga mengetahui berbagai kesuksesan Kristen di Spanyol yang mencapai puncaknya dengan direbutnya Toledo dan penaklukan di Sisilia. Di lain pihak, kondisi kekuasaan Islam pada waktu itu sedang melemah, sehingga orang-orang Kristen di Eropa berani untuk mengambil bagian dalam perang salib. Ketika itu dinasti Seljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan. Dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyah. Situasi semakin bertambah parah karena adanya pertentangan segitiga antara Khilafah Fatimiyah di Mesir, Khilafah Abbasiyah di Baghdad, dan Amir Umayyah di Cordoba yang memproklamasikan dirinya sebagai khalifah. Situasi yang demikian mendorong penguasa-penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah-daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti-dinasti kecil di Edessa atau Ar-Ruha dan Baitul Maqdis. Faktor ketiga yaitu faktor sosial ekonomi. Pedagang-pedagang besar yang berada di pantai timur Laut Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan dagang mereka. Untuk itu mereka rela menanggung sebagian dana perang salib dan dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenangan. Hal itu dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategis tersebut. Di samping itu, stratifikasi sosial masyarakat Eropa itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, kaum ksatria, dan rakyat jelata. Meskipun kelompok yang terakhir ini merupakan mayoritas di dalam masyarakat, tetapi mereka menepati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Mereka harus tunduk kepada tuan rumah yang sering bertindak semena-mena dan mereka dibebani berbagai pajak serta sejumlah kewajiban lainnya. Oleh karena itu, ketika mereka dimobilisasi oleh pihak gereja untuk turut mengambil bagian dalam perang salib dengan janji akan diberikan kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik bila perang dapat dimenangkan, mereka menyambut dengan seruan itu secara spontan dengan berduyun-duyun melibatkan diri dalam perang tersebut. Paus Urbanus II bersemangat terhadap gagasan memerangi kaum muslimin. Apalagi kondisi ketika itu tepat bagi Sri Paus untuk memompa semangat dan menuruti bisikan hatinya yang penuh dengan kedengkian dan kebencian itu. Kondisi ketika itu teringkas dalam poin-poin berikut. Yang pertama, kelemahan dinasti Seljuk pasca wafatnya Malik Syah akibat negara Seljuk terpecah-pecah. Yang kedua, tidak adanya pemimpin yang kuat yang menyatukan perpecahan umat Islam dan membentuk pasukan yang tangguh guna mengusir setiap lawan yang bermaksud jahat kepadanya. Yang ketiga, beberapa kabilah pesisir telah masuk ke agama Kristen. Ini berarti membuka jalan antara Eropa dan negara-negara timur. Yang keempat, penaklukan Karsinah di Laut Tengah dan berdirinya republik-republik kuat dan kaya raya di Italia seperti Janus dan Bundukia. Republik-republik tersebut memiliki angkatan laut yang kuat untuk melindungi keselamatan bisnisnya. Yang kelima, kemenangan Sri Paus dalam mengendalikan para raja dan para gubernur di Eropa. Mungkin karena kondisi-kondisi di atas, Sri Paus berani mengumumkan terang-terangan permusuhannya dan kebenciannya kepada kaum muslimin. Ia menyerukan diselenggarakannya kongres tahunan yang dihadiri oleh seluruh sekte agama Kristen di Eropa Barat. Seruan Sri Paus disambut
sebagian besar umat Kristiani yang dihadiri 225 uskup gereja Eropa. Sri Paus berpidato di hadapan mereka dan membakar sentimental para hadirin. Ia menjelaskan kondisi terakhir Baitul Maqdis dan mengusulkan pembebasannya dari tangan kaum muslimin. Para peserta kongres menjawab dengan bodoh. Itulah sebenarnya yang dikehendaki Allah. Si Paus puas dengan jawaban para peserta kongres, kemudian ia pasang salib di atas lengan para sukarelawan sebagai tanda bahwa perang ini adalah perang suci. Maka mulailah saat itulah genderang perang ditabuh. Dan perjalanan perang ini memakan waktu yang cukup lama dengan 3 periodisasi. Periode pertama atau periode penaklukan. Jalinan kerjasama antara Kaisar Alexius I dan Paus Urbanus II berhasil membangkitkan semangat umat Kristen, terutama akibat pidato Paus Urbanus II pada Konsili Clermont pada tanggal 26 November 1095 Masehi. Pidatonya ini bergema ke seluruh penjuru Eropa yang mengakibatkan seluruh negara Kristen mempersiapkan berbagai bantuan yang untuk mengadakan penyerbuan. Gerakan ini merupakan gerakan spontanitas yang diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat. Gerakan ini dipimpin oleh Pierre I. Hermite. Sepanjang jalan menuju Konstantinopel, mereka membuat keonaran, melakukan perampokan, dan bahkan terjadi bentrokan dengan penduduk Hongaria dan Bizantium. Akhirnya, dengan mudah pasukan salib dapat dikalahkan oleh pasukan dinasti Seljuk. Pasukan salib angkatan berikutnya dipimpin oleh Godfrey, Bohemond, dan Raymond. Gerakan kali ini merupakan ekspedisi militer yang terorganisasi dan rapi, dan mereka memperoleh kemenangan yang besar dengan menaklukkan Nicea pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi dan tahun 1098 Masehi menguasai Raha atau Edessa. Di sini mereka mendirikan kerajaan Latin I dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama, mereka pun dapat menguasai Antiochia dengan mendirikan kerajaan Latin II di timur dengan Bohemond sebagai raja. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin III dengan rajanya Godfrey. Selanjutnya mereka berturut-turut menguasai kota Akka pada tahun 1104 Masehi, Tripoli pada tahun 1109 Masehi, dan mendirikan kerajaan Latin IV dan rajanya Raymond. Kemudian kota Tyre pada tahun 1124 Masehi. Periode kedua atau periode reaksi umat Islam. Jatuhnya beberapa wilayah kekuasaan Islam ke tangan kaum salib membangkitkan semangat kaum muslimin. Di bawah kepemimpinan Nuruddin, ia meneruskan cita-cita ayahnya yang membebaskan negara Islam di timur dari cengkraman kaum salib. Termasuk kesadaran kaum muslimin untuk menghimpun kekuatan guna menghadapi mereka. Di bawah komando Imaduddin Zangki, penguasa Mosul dan Irak berhasil menaklukkan kembali Aleppo, Hamimah, dan Edessa pada tahun 1144 Masehi. Namun ia wafat pada tahun 1146 Masehi dan digantikan oleh putranya Nuruddin Zangki. Nuruddin berhasil merebut kota Damaskus pada tahun 1147 Masehi, Antiochia pada tahun 1149 Masehi, dan pada tahun 1151 Masehi, seluruh Edessa dapat direbut kembali. Ia juga berhasil membebaskan Mesir pada tahun 1169 Masehi. Keberhasilan kaum muslimin meraih berbagai kemenangan menyebabkan orang-orang Kristen mengobarkan perang salib kedua.
Paus Eugenius III menyerukan perang suci yang disambut positif oleh Raja Perancis Louis VII dan Raja-Raja Jerman Konrad II. Keduanya memimpin pasukan salib untuk merebut wilayah Kristen di Syria. Akan tetapi gerak maju mereka dihambat oleh Nuruddin Zanki. Mereka tidak berhasil memasuki Damaskus. Louis VII dan Konrad II sendiri melarikan diri ke negerinya. Pada tahun 1174 Masehi, Nuruddin wafat dan pimpinan perang dipegang oleh Salahuddin al-Ayyubi di Mesir pada tahun 1175 Masehi. Akhirnya, Salahuddin al-Ayyubi dapat merebut kembali Yerusalem pada tahun 1187 Masehi. Dengan demikian, kerajaan Latin di Yerusalem yang berlangsung selama 88 tahun berakhir. Jatuhnya Yerusalem ke tangan kaum muslimin sangat memukul perasaan tentara salib. Mereka pun menyusun rencana balasan. Kali ini tentara salib dipimpin oleh Frederick Barbarossa, Raja Jerman, Richard de Lionheart, dan Raja Inggris Philip August, dan Raja Prancis yang bergerak pada tahun 1189 Masehi. Ekspedisi militer salib kali ini dibagi dalam beberapa divisi. Sebagian menempuh jalan darat dan yang lainnya menempuh jalur laut. Frederick yang memimpin divisi darat tewas tenggelam dan dalam penyeberangannya di sungai Armenia dekat kota Ar-Ruha. Sebagai tentara kembali, sebagian tentaranya kembali, kecuali beberapa orang yang terus melanjutkan perjalanannya di bawah pimpinan putra Frederick. Adapun kedua divisi lainnya menempuh jalur laut bertemu di Sisilia. Karena terjadi kesalahpahaman, akhirnya mereka meninggalkan Sisilia secara terpisah. Richard menuju Cyprus dan menduduki dan selanjutnya menuju Syam atau Syria. Adapun Philip langsung menuju Acre atau Akka dan berhasil merebut yang kemudian dijadikan ibu kota kerajaan Latin. Akan tetapi mereka tidak berhasil memasuki Palestina. Pada tanggal 2 November 1192 Masehi dibuat perjanjian damai atau gencatan senjata antara tentara salib dengan Salahuddin al-Ayyubi yang disebut dengan Sulh ar-Ramlah. Inti perjanjian damai tersebut adalah daerah pedalaman akan menjadi milik umat Islam dan umat Kristen yang akan diarah ke Baitul Maqdis akan terjamin keamanannya. Sedangkan daerah pesisir utara Acre dan Java berada di bawah kekuasaan tentara salib. Periode ketiga atau periode kehancuran pasukan salib. Tentara salib pada periode ini dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir lebih dahulu sebelum Palestina, dengan harapan dapat bantuan orang Kristen Kipti. Pada tahun 1219 Masehi, mereka berhasil menduduki Dimyat. Raja Mesir dari dinasti Ayyubiyah waktu itu, Al-Malik Al-Kamil, membuat perjanjian dengan Frederick, yang isinya antara lain Frederick bersedia melepas Dimyat, sementara Al-Malik Al-Kamil melepaskan Palestina, dengan syarat Frederick menjamin keamanan kaum muslimin di sana, dan Frederick tidak mengirim bantuan kepada Kristen Syria. Dalam perkembangan berikutnya, Palestina dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1247 Masehi. Di masa pemerintahan Al-Malik Al-Saleh, penguasa Mesir selanjutnya, ketika Mesir dikuasai dinasti Al-Malik yang menggantikan posisi dinasti Ayyubiyah. Pimpinan perang dipegang oleh Baybars dan Qalawun. Pada masa merekalah
Akka dapat direbut kembali oleh kaum muslimin pada tahun 1291 Masehi. Dalam buku Ensiklopedia Islam, dinyatakan bahwa Perang Salib ketiga ini dikenal sebagai periode kehancuran pasukan salib. Hal ini disebabkan karena periode ini lebih disemangati oleh ambisi politik untuk memperoleh kekuasaan dan material, bukan motivasi karena agama. Tujuan utama mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis mereka lupakan. Hal ini dapat dilihat ketika pasukan salib yang semula dipersiapkan menyerang Mesir ternyata membelokkan lawan menuju Konstantinopel. Kota ini dapat direbut dan dikuasai oleh Baduin sebagai rajanya. Dia adalah Raja Roma Latin pertama yang berkuasa di Konstantinopel. Adapun dampak Perang Salib terhadap peradaban Islam. Akibat adanya Perang Salib ini, walaupun umat Islam berhasil mempertahankan daerah-daerahnya dari tentara salib, namun kerugian yang mereka menderita banyak sekali. Karena peperangan ini terjadi di wilayah Islam. Di antaranya adalah kekuatan politik umat Islam yang menjadi lemah. Dalam kondisi demikian, mereka bukan menjadi bersatu, tapi malah terpecah belah. Banyak dinasti kecil yang memerdekakan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Meskipun pihak Kristen Eropa menderita kekalahan dalam Perang Salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah dan yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di barat. Kebudayaan yang mereka bawa ke barat terutama dalam bidang militer, seni, perindustrian, perdagangan, pertanian, astronomi, kesehatan, dan kepribadian. Dalam bidang militer, dunia barat menemukan persenjataan dan teknik berperang yang belum pernah mereka temui sebelumnya di negerinya. Seperti penggunaan bahan-bahan peledak untuk melontarkan peluru, pertarungan senjata dengan menunggang kuda, teknik melatih burung merpati untuk kepentingan informasi militer, dan penggunaan alat-alat rebana dan gendang untuk memberi semangat kepada pasukan militer di medan perang. Dalam bidang perindustrian, mereka menemukan kain tenun dan peralatan di dunia Islam. Kemudian mereka bawa ke negerinya, seperti kain muslim, satin, dan damas. Mereka juga menemukan berbagai jenis parfum, kemenyan, dan getah Arab yang dapat mengharumkan ruangan. Sistem pertanian yang sama sekali baru di dunia barat mereka temukan di timur Islam. Seperti model irigasi yang praktis dan sejenis tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan yang beraneka macam, termasuk penemuan gula. Hubungan perniagaan dengan timur Islam menyebabkan mereka menggunakan mata uang sebagai alat tukar barang. Yang sebelumnya mereka menggunakan sistem barter. Ilmu astronomi berkembang pada abad ke-9. Di dunia Islam telah pula mempengaruhi lahirnya berbagai observatium di dunia barat. Selain itu juga mereka meniru rumah sakit dan tempat pemandian. Yang tidak kurang pentingnya adalah bahwa sikap dan kepribadian umat Islam di timur pada waktu itu telah memberikan pengaruh positif terhadap nilai-nilai kemanusiaan di Eropa yang sebelumnya tidak mendapat perhatian. Pengaruh Perang Salib terhadap kekhilafan Bani Abbasiyah. Perang Salib ini berlangsung selama 3 abad. Itu ternyata memberikan pengaruh besar terhadap kekhilafahan Bani Abbasiyah. Di samping faktor-faktor internal, Perang Salib menjadi faktor eksternal yang menyebabkan Khilafah Abbasiyah lemah dan akhirnya hancur. Kekuatan politik umat Islam saat itu menjadi lemah,
sehingga banyak dinasti kecil memerdekakan diri dan melarikan diri dari pemerintahan pusat Abbasiyah di Baghdad. Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Kristen Eropa terpanggil untuk ikut andil berperang setelah Paus Urbanus II mengeluarkan fatwanya. Perang salib ini juga membakar semangat perlawanan orang-orang Kristen yang berada di wilayah Oke, hal yang menarik menurutku pribadi adalah ketika penyerahan Yerusalem ke pihak Islam. Pihak Kristen beranggapan dan merasa takut jikalau umat Islam akan membantai mereka. Karena pada saat Yerusalem mereka rebut, umat Kristen membantai habis umat Islam yang berada di kota tersebut. Namun itulah Islam. Itulah yang diajarkan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Islam itu mengajarkan rahmatan lil alamin. Jangankan manusia, terhadap hewan-hewan kecil pun Islam mengajarkan adab-adabnya. Bahkan ketika sesuatu yang wajib dilaksanakan, ketika mampu, seperti menyembelih hewan kurban, pun Islam mengajarkan hal tersebut dengan adab, penuh kasih sayang kepada hewan. Maka dari itu Salahuddin Al-Ayyubi tidak membalas kekejian umat Kristiani dengan kekejian lagi. Umat Islam membalas kekejian dengan kasih sayang. Karena seutuhnya Islam mengajarkan kedamaian, keindahan, ketentraman bagi setiap makhluk yang ada di dunia ini. Lantas, apakah pantas jika ada yang menjas agama Islam agama yang keji, agama yang sadis, agama teroris? Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.